Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue di sini, Yusuf Motolovers. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gue akan membahas salah satu motor matic, di mana motor matic ini merupakan salah satu motor matic terlama yang ada di Indonesia. Pastinya teman-teman ada yang tahu ya, motor ini motor apa. Nah, video kali ini gue akan membahas motor ini secara lengkap. Motor ini ialah Yamaha Mio. Ini dia. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan intinya, teman-teman boleh dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Share juga ke teman-teman kalian ya, karena di channel ini akan selalu ada pembahasan sepeda motor yang terupdate tentunya. Oke, langsung saja kita pembahasan intinya mengenai Yamaha Mio ini. Jadi guys, potensi Yamaha Mio untuk saat ini sangat diminati oleh para penghobi motor maupun para kolektor motor gitu ya, khususnya motor-motor jadul gitu ya. Karena banyak juga vlogger-vlogger otomotif gitu ya yang lagi mencari motor ini, kemudian direstorasi dan juga dimodifikasi tentunya dengan part-part yang sangat luar biasa gitu ya. Akhirnya motor ini menjadi ganteng dan juga menjadi keren daripada motor yang standar atau motor aslinya pada awal launching gitu ya. Perlu teman-teman ketahui atau memang teman-teman sudah pastinya sudah ada yang tahu dari luar sana bahwa motor Mio ini pertama kali launching yaitu pada tahun 2003, yaitu namanya Mio Sporty gitu ya. Kemudian sampai sekarang motor Mio ini masih ada, tentunya dengan jenis-jenis dan nama yang berbeda tentunya guys. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 8 gen gitu ya mengenai Yamaha Mio ini. Yang pertama yang khususnya akan gue bahas kali ini ialah Yamaha motor Mio yang generasi pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan intinya guys. Jadi motor Mio ini memang banyak diminati oleh para kaum hawa atau kaum wanita. Pada awalnya memang Yamaha Mio ini dikhususkan untuk para kaum hawa ataupun kaum wanita, karena memang Yamaha ini mendesain khusus motor ini untuk para kaum wanita yang suka dengan yang simpel-simpel aja gitu ya. Karena di situ ada slogan yang mengatakan wanita jangan mau ketinggalan tentunya. Makanya pakai Yamaha Mio. Nah, gitu ya slogannya. Nah, jadi Yamaha Mio ini memang awal mulanya diciptakan oleh wanita, kemudian kenapa sekarang banyak laki-laki juga menggunakan motor ini gitu ya, karena memang simpel tentunya gitu ya. Kemudian dari segi perawatan masih menggunakan jenis karbu gitu ya, yang artinya motor ini masih bisa dibenerin sendiri tanpa harus ke bengkel khusus yang ada cleaning injektornya ataupun dikhususkan untuk menservis motor injeksi gitu ya. Karena kan kalau sebenarnya kalau motor karburator itu gampang ya guys ya, kita bisa servis sendiri gitu ya, tanpa harus ke bengkel khusus yang menangani motor injeksi. Karena kan yang namanya perkembangan zaman, kemudian teknologi semakin canggih, akhirnya Yamaha mengganti dengan generasi yang injeksi tentunya. Karena untuk saat ini Yamaha Mio yang generasi pertama atau Mio Sporty banyak diminati oleh para kolektor maupun penghobi motor, tentunya dengan alasan tertentu gitu ya. Mungkin karena biasanya karena musim juga gitu ya, kan sekarang itu banyak musim motor-motor tertentu gitu. Yang pertama kan memang biasanya motor-motor jadul gitu ya, dikoleksi, direstorasi ulang, kemudian hasilnya akan jauh lebih bagus lagi dan juga jauh lebih keren dibandingkan dengan bentuk standarnya dari asal pabrikannya tentunya. Nah, sekarang kita bahas alasannya kenapa Yamaha Mio Sporty ini dicari oleh para kolektor maupun para penghobi motor. Tentunya karena yaitu sebuah hobi gitu ya, dimana motor ini sangat diminati oleh para penghobi motor maupun kolektor motor tentunya. Kemudian direstorasi biasanya diikutkan kontes gitu ya untuk memberikan nilai tambah gitu ya terhadap motor jadul, karena hasil restorasinya bagus tentunya dengan part-part yang terbaru tentunya dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya atau generasi standarnya, maksudnya jadi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini Yamaha Mio justru harganya bisa dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga awalnya ataupun harga pertama keluar dari dealer. Bisa dikatakan motor ini menyentuh di angka 10 jutaan. Itu pun dengan kondisi memang masih standar, masih orisinil, tidak ada perubahan. Biasanya dengan kondisi surat-surat maupun pajaknya itu hidup semua. Bahkan ada yang lebih ya, harganya di atas 10 jutaan. Untuk saat ini memang harganya ya, kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau motor zaman sekarang bisa dikatakan harganya digoreng gitu ya. Artinya digoreng itu dimahalin gitu ya, jadi semakin mahal gitu ya, hampir mirip dengan motor generasi yang 2 tak gitu ya.
Kalau dua tak untuk saat ini sih yang harganya semakin melonjak. Kalau dari segi sportnya ada Kawasaki Ninja SS, kemudian ada Honda NSR 150. Untuk dari segi motor bebeknya itu ada Yamaha Evan ZR yang 125, kemudian ada Yamaha 125Z itu dari pabrikan Malaysia. Memang pernah masuk ke Indonesia itu terakhir di tahun 2006 ya. Makanya harganya sekarang untuk dua tak yang generasi lama gitu, bebek maupun sportnya gitu ya, itu harganya jauh lebih mahal guys ya, dibandingkan dengan harga awalnya atau harga standar dari pabrikan Dealer, itu berkali-kali lipat harganya. Nah makanya buat teman-teman di luar sana yang mempunyai motor Yamaha Mio gitu ya, apalagi masih standar, belum ada perubahan sama sekali, jika teman-teman ingin menjualnya saat ini, apalagi dijual dengan orang-orang kolektor khususnya, itu pasti akan menguntungkan sekali, karena motor ini harganya saat ini lagi naik-naiknya gitu ya. Karena banyak beberapa teman-teman otomotif atau vlogger otomotif yang saat ini mengoleksi motor tersebut, direstorasi dengan part-part yang terbaru, kemudian dengan part-part modifikasi yang lebih bagus juga, menghasilkan motor Yamaha Mio yang jauh lebih elegan, lebih keren, dan tentunya ada nilai tambah tersendiri gitu ya. Pada awalnya memang motor Mio ini dijual dengan harga sekitar 13 jutaan mungkin ya, tapi kan di atas 10 jutaan ya. Cuman kalau membandingkan dengan harga sekarang, harga secondnya itu hampir sama gitu ya, bahkan ada yang lebih. Apalagi motor ini masih standar, kondisinya masih orisinil ya, belum ada perubahan sama sekali. Itu harganya hampir sama dengan harga barunya pada waktu itu. Makanya sangat luar biasa ya, para penghobi motor ini bisa menaikkan motor yang lama gitu ya, bahkan udah hampir 20 tahunan motor ini ada di Indonesia, tetapi harganya masih stabil gitu ya. Makanya sangat menguntungkan sekali nih buat teman-teman di luar sana ataupun orang-orang yang punya Yamaha generasi pertama gitu ya, yang ingin jadi cuan, silahkan dijual sekarang gitu ya, karena memang lagi musim gitu ya tentunya. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya, jika ingin membeli Yamaha Mio generasi pertama, tentunya ada bahan pertimbangan. Nah bahan pertimbangannya apa? Yang pertama ialah kita lihat dari kondisi mesinnya terlebih dahulu, karena memang yang paling penting ialah dari kondisi mesin. Dimana mesin ini kalau masih orisinil gitu ya, belum ada perubahan, belum ada yang rusak tentunya, nah pasti harganya juga lumayan mahal. Di situ bisa kelihatan. Kalau teman-teman paham mesin, biasanya bisa menganalisa kondisi mesin ini masih bagus atau tidak. Kemudian dari segi bodi atau desain kerangkanya gitu ya, teman-teman bisa memeriksanya sendiri gimana kondisinya, dan tentunya apakah motor ini cocok dibeli atau tidak. Nah teman-teman silahkan bisa menilai sendiri tentunya. Nah untuk part-partnya gitu, untuk part-part restorasi biasanya kalau untuk yang orisinil atau bawaan awalnya itu sudah tidak tersedia di Yamaha, sudah tidak ada lagi part cadangannya gitu ya. Nah di situ artinya teman-teman harus mengganti part-part yang awalnya motor ini gitu ya, diganti dengan generasi yang terbaru ataupun dengan model yang lain gitu ya. Artinya mungkin dari part-part yang modifikasi yang lain itu bisa diaplikasikan ke Yamaha Mio tersebut, Yamaha Mio yang awal gitu ya. Nah kemudian dari segi surat-suratnya, nah kalau surat-suratnya komplit dari STNK, BPKB maupun pajaknya hidup, biasanya harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan yang ataupun suratnya tidak komplit atau bahkan pajaknya mati. Nah makanya teman-teman sesuai budgetin aja gitu ya. Cuman kalau untuk segi dari mau ikut kontes gitu ya, biasanya dia pun mau main drag gitu ya. Nah ini kalau yang buat suka main drag, biasanya yang dipakai itu kalau nggak Honda Beat yang karbu ya ini Yamaha Mio yang generasi pertama, karena dari segi mesinnya itu bisa di up cc jauh lebih besar gitu ya, tanpa harus mengganti bloknya. Nah makanya cocok sekali buat teman-teman yang suka balap ataupun suka drag untuk membeli Yamaha Mio ini. Kemudian kalau dari segi masalah kita bahas dari segi masalah servisnya gitu ya. Nah yaitu tadi, karena motor ini masih menggunakan karburator gitu ya, bisa kita servis sendiri tanpa harus menggunakan bengkel khusus untuk menangani motor ini, yang biasanya motor sekarang kan sudah menggunakan teknologi injeksi, di mana motor ini diservis dengan alat-alat khusus gitu ya, tanpa bisa kita menservis sendiri seperti halnya motor karburator. Nah kemudian dari segi masalah harganya tentunya, nah, harga itu biasanya tergantung dari kondisi motor gitu ya, jadi tidak bisa menentukan harga motor ini sesuai dengan
budget yang ada. Artinya kalau kondisi motor ini bagus ya harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kondisi motor yang keadaannya sudah tidak bagus. Artinya di situ ada perbandingannya gitu ya. Teman-teman silakan berikan penilaian tersendiri aja tentunya. Nah, jika teman-teman yang hobi Yamaha Mio sekarang mau merestorasi, mau membeli dengan kondisi yang pertama itu tahun 2003 Yamaha Mio Sporty, teman-teman harus pintar-pintar memilihnya gitu ya, atau mempertimbangkan gimana mendapatkan Yamaha Mio dengan kondisi yang layak dan tentunya dengan sesuai budget. Jadi begitu guys, alasan kenapa Yamaha Mio sekarang itu banyak dicari gitu ya, khususnya Mio Sporty yang generasi awal yang pada tahun 2003 tentunya. Nah tentunya teman-teman sih kalau untuk yang kepengen gitu ya harga yang di angka 5 jutaan mungkin ya bisa mendapatkan motor ini dengan keadaan yang lumayan bagus. Dengan teman-teman merestorasi aja dengan part-part modifikasi maupun yang ingin menggunakan part-part branded juga cocok. Apalagi teman-teman suka kontes maupun suka drag, bisa membeli Yamaha Mio generasi pertama. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang mencari Yamaha Mio Sporty untuk direstorasi maupun dimodifikasi untuk ikut balap ataupun ikut kontes. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya seputar dunia pemotoran yang terupdate tentunya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ciao.